الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Wa la in jaa'a nasrum min rabbik la yakulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini. Wabil khusus jamaah pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah, dan juga jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang sedang mendengarkan kajian dan pengajian atau halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang mulia ini. Kita awali dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan.
Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah, yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang bertugas menyampaikan dakwah dan risalah Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Al-Ankabut. Kita mulai dari ayat 9. Dan ayat ini juga masuk ke dalam ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal soleh, Allah akan memasukkan mereka ke dalam hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 9 ini menerangkan kepada kita bahwa semua orang beriman itu bagus akhlaknya, bahwa semua orang yang beramal dengan amal yang soleh bagus etika dan akhlaknya. Maka pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini, Allah akan mengelompokkan, Allah akan mengkategorikan, Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis solihin. Allah akan memasukkan mereka. Siapa mereka ini? Yang beriman, yang beramal soleh, akan dikelompokkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang baik atau hamba-hambanya yang soleh. Jadi kita mungkin sudah terlalu banyak mendengar kata-kata iman dan amal soleh. Ini tidak bisa dihindari. Hampir di semua surat Al-Quran ada iman, ada amal soleh. Kalau pada surah Al-Qasas yang lalu ada iman, ada amal soleh, ada taubat. Atau sebaliknya, ada taubat, ada iman, ada amal soleh. 3 serangkai ini tidak bisa dipisahkan. Saya sering mengungkapkannya di dalam bahasa Aceh, iman, amal soleh, serta taubat nyan leboh syarat tamang syurga. Munyo lam donya jumat ibadat uro akhirat aso syurga. Jadi tidak bisa dihindari dengan 3 kalimat ini. Yang kadang-kadang Allah menyebutkan cukup 2 saja, yaitu iman dan amal soleh. Karena Allah yang Maha mengetahui, orang-orang yang berimani pada umumnya dia beramal dengan amal yang soleh, dia bekerja dengan pekerjaan yang baik. Ada disebutkan dan ditambahkan dengan taubat. Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekhilafan,
apabila dia mau bertaubat kepada Allah, selanjutnya dia beriman, beramal soleh, itu bukan hanya dikelompokkan ke dalam hamba-hambanya yang soleh, tapi juga ditutup, dihapus segala kekurangan dan dosa-dosanya. Kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ayat ini kalau kita lihat tafsirnya, makna lanudkhilannahum fis solihin, kami, kata Allah, akan memasukkan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang baik di dunia, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak mengabaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Lalu apakah ada orang yang beriman yang tidak beramal dengan amal yang soleh? Banyak. Dia percaya pada Allah, dia yakin bahwa dia ciptaan Allah, dia adalah Abdullah, hamba Allah. Tetapi pada umumnya ada orang-orang meskipun masih sehat akalnya, dia membantah Allah, dia melawan Allah, dia menantang Allah, dia melawan Allah. Sering kita sebut contoh, misalnya Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk mengerjakan sholat. Ini yang sudah Islam. Apakah semua umat Islam mengerjakan sholat? Jawabannya seperti yang kita lihat, tidak semua orang Islam itu rajin mengerjakan sholat, bahkan paling banyak mengabaikan sholat. Nah, jadi ini belum masuk ke dalam hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, karena amalnya masih toleh. Toleh itu artinya jahat, lawan daripada soleh, toleh. Jadi masih mau mencampur adukkan antara yang baik dengan yang jahat. Misalnya dia pernah sholat tapi juga main judi, dia pernah sholat tapi juga berzina, dia sholat tapi juga minum arak dan lain-lain sebagainya. Ini tidak diikuti imannya kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah yang menciptakannya, tapi pekerjaannya ini toleh, selalu dalam keadaan tidak baik. Orang ini termasuk orang-orang yang tidak berbahagia di dunia dan tidak berbahagia di akhirat, karena masih mau untuk mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Ini contoh ya, di depan kita ini ada aqua. Aqua ini bersih sekali, bersih. Tapi kalau dicampur sedikit dengan kotoran, apakah kotoran manusia atau kotoran binatang, pasti orang yang melihat nggak mau minum lagi. Demikianlah perumpamaannya, orang yang beriman tapi masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan maksiat, mungkarat, berarti dia belum sehat pikirannya, karena masih mau mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bersih dengan yang kotor. Termasuk uang kita juga jangan bercampur dengan uang haram. Berbahagialah dengan uang yang halal. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa keuntungan dari Allah itu lebih baik bagimu jika kamu benar-benar beriman, jika kamu benar-benar percaya kepada Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Jangan campur adukkan antara uang yang halal dengan yang haram, perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, perbuatan yang hak dengan yang batil. Jangan dicampur, pisahkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu untuk memisahkan mana yang jahat, mana yang maksiat, mana yang mungkarat,
mana yang baik, mana yang maslahat, ambil yang baik-baik semua, kumpulkan. Semoga ini semua menjadi tabungan kita sejak di dunia dan nanti di akhirat termasuk ke dalam hamba-hamba yang beruntung. Jadi kata-kata lanudkhilannahum fis solihin berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kelompokkan orang ini ke dalam kelompok orang-orang yang baik, di akhirat termasuk hamba-hambanya yang baik dan soleh. Karena yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga itu adalah hamba-hamba yang beriman, beramal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau istilah lainnya dengan orang-orang yang bertakwa. Kita sangat sering mendengar wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan Allah dekatkan surga kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan surga itu tidak jauh. Tidak jauh artinya dekat. Allah mendekatkan surga, karena kan sering kita sampaikan di sini bahwa ada orang sekarang memplesetkan, meremehkan, menghina ayat-ayat Al-Quran. Contoh ungkapannya, di akhirat nanti kan ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Kalau terlalu banyak orang yang masuk surga, kan antri panjang sekali. Kapan kita bisa masuk? Di dunia saja 1 kilometer lama sampainya. Jangan seperti itu. Itu namanya menggunakan logika kita untuk menyalahkan Quran. Allah ada cara lain untuk mempercepat, mempersingkat. Contoh misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj, kan banyak orang tidak percaya, tapi ketika dia yakini dengan keimanannya, bagi Allah semuanya maha mampu. Jadi Isra Mi'raj dalam satu malam itu, Nabi SAW pada masa Mi'raj sudah naik langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh, sampai dengan Sidratul Muntaha. Apabila hal ini kita menggunakan logika, ya nggak sampailah. Seperti orang-orang yang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu mi'raj ya, naik langit ya, coba angkat kaki kananmu, kemudian coba angkat kaki kirimu, terbanglah kamu ke sana. Itu semua adalah ejekan, pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Abu Bakar Siddiq sangat yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bertanya, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, percayakah engkau dengan ungkapan-ungkapanku ini? Percayakah engkau dengan cerita yang saya ceritakan ini? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, apapun yang engkau sampaikan lebih dari ini saya yakin. Maka Nabi memberi gelar kepada Abu Bakar dengan kata-kata As-Siddiq, orang yang membenarkan apa saja yang dibenarkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita ini menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh. Jangan sampai kita ini sudah percaya kepada Allah tapi masih mau untuk mengerjakan hal-hal yang maksiat, yang mungkarat. Salah satu contoh mungkarat bukan hanya judi, meninggalkan salat tiap hari itu mungkarat, mengingkari Allah, melawan Allah. Jadi orang-orang yang melawan Allah itu tidak akan beruntung. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi bukan orang cerdas itu, tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Masa sampai tua nggak sholat? Masa sampai tua masih mau berbuat jahat? Masa sampai tua masih mau melakukan berbagai macam fasadat yang seharusnya taubat sejak masa muda? Sejak masa muda ada kekurangan, ada kekhilafan,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang pernah kita baca di surat Al-Qasas, yang kebetulan surat Al-Qasas ini tidak jauh dengan surat Al-Ankabut. Jadi surah Al-Qasas kemudian surah Al-Ankabut. Bagaimana cerita Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 67? Fa amma man taba wa amana wa amila salihah fa asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh, fa asa, semoga mereka ini, siapa mereka ini? Yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh, ayyakuna minal muflihin, semoga mereka ini menjadi hamba-hamba yang selalu sukses dan jaya. Ini semoga dari Allah, bukan semoga manusia. Kalau semoga dari manusia belum tentu jadi. Seperti di surat Al-Baqarah yang sering kita dengar di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Yang mengucapkan semoga ini Allah, berarti pasti. Semoga kita belum tentu pasti. Pak, Bu, saya minta izin untuk melanjutkan studi. Ya nak, semoga kamu sukses. Banyak yang sukses tapi ada juga yang tidak sukses. Tapi bahasa Allah, kalau asa atau la'allakum, insyaallah, dan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh, mereka ini akan menjadi orang-orang yang sukses dan jaya. Jadi di surah Al-Ankabut Allah sebutkan orang-orang yang soleh. Di sini sukses. Berarti kalau kita gabung, banyak sekali bonus dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Pertama, dia menjadi hamba-hamba yang sukses dan jaya. Yang kedua, dia menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah jadikan dia sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di akhirat Allah jelaskan bukan hanya masuk surga, tapi Allah permudah dan mendekatkan surga kepadanya. Jadi untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, yang soleh dan solihah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan Allah mendekatkan surga kepada hamba-hambanya yang bertakwa, surga itu tidak jauh. Jadi jangan sekali-kali nanti ya kita memplesetkan Quran. Aduh kasihan, nanti kan semua nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, nggak pakai taksi dan sebagainya. Bagaimana jauhnya kita jalan kaki? Kalau pakai logika memang seperti itu. Tapi kalau kita yakin, dengan keyakinan kita hakul yakin ilallah melalui Al-Quran, kepada Rasul melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang soleh, yang patuh, yang taat, yang tidak mungkarat dan tidak melawan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah menyebutkan banyak, salah satunya di surah Al-Mujadilah, orang-orang yang melawan dan menantang Allah, menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk yang hina. Jadi carilah kita kemuliaan. Senang sekali kalau kita mulia di dunia dan mulia di akhirat, dan sedih sekali kalau kita hina di dunia dan hina di akhirat. Jadi kita upayakan semoga kita ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Bagaimana cara mencari kemuliaan di dunia? Dengan iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan putus asa dengan kemiskinan, jangan putus asa dengan miskin dan du'afa. Allah sedang menguji
Allah sedang memberikan pelajaran bahwa yang mulia di akhirat nanti adalah semua orang yang beriman, beramal soleh, bertaubat, bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Maka ada dua istilah di sini. Yang pertama fis sholihin, dan yang kedua minal muflihin. Yang satu Allah sebutkan bahwa semua hambaku yang beriman, yang bertakwa kepadaku, itu adalah orang-orang yang sukses di dunia, dan dia adalah orang-orang yang baik dan soleh. Kalau Allah sudah memuliakan hambanya, nggak bisa dihina oleh siapapun jua. Jadi orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mulia. Tapi orang yang berbuat jahat, maksiat, meskipun banyak yang memuliakannya, famalahu min mukrim, nggak akan jaya, nggak akan mulia. Meskipun jutaan manusia, karena mungkin dia banyak uang, bagi-bagi uang, mulia di hadapan manusia. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, itu adalah ulaika fil azallin. Mereka adalah makhluk yang hina. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi dalam beriman. Apakah beriman itu mudah? Kalau kita lihat di zaman Nabi itu, untuk memperjuangkan iman, amal soleh, dan berjihad di jalan Allah itu bukan pekerjaan yang baik. Dicaci, dihina, disakiti. Maka Allah menyebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Nah, ini Allah sebutkan. Ada sebagian orang berikrar dan berkata, aku telah beriman pada Allah. Fa iza uziya fillahi, apabila dia disakiti sedikit saja karena dia beriman kepada Allah, apa katanya? Apa kata mereka? Ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Jadi mereka menganggap dan menjadikan itu ancaman-ancaman, cobaan-cobaan dari manusia itu sebagai azab Allah. Ini memang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak. Dulu Abu Bakar ketika mengulang Al-Qur'an di hadapan Rasulullah dilempar dan kena di wajahnya, berdarah. Tapi kata Rasulullah, isbir ya Abu Bakrin, bersabarlah. Bersabar. Enggak dibuat perlawanan karena belum ada perintah Rasul untuk berperang dengan mereka. Masih memberikan pelajaran-pelajaran secara anjang sana, mendekati. Kenapa kamu lempar macam-macam, itu masih dalam nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka sudah sangat terancam kehidupan kaum muslimin, maka Allah memerintahkan Rasul dan sahabat-sahabat untuk melawan kekafiran mereka. Apa yang dimaksud dengan faiza uziya fillah? Apabila disakiti karena dia beriman pada Allah. Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal dengan ahli Quran, yang qori, itu sahabat Nabi yang sangat dekat, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini digelar dengan sundukul aswad. Apa makna sundukul aswad? Kotak hitam bagi Rasulullah, tempat Rasulullah curhat, karena Nabi nggak mungkin menceritakan masalah keluarga pada Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak mungkin curhat pada Umar bin Khattab, karena Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah Nabi curhat kepada Umar bin Khattab. Nabi juga tidak pernah curhat kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib suami dari Fatimah. Fatimah itu anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ali ini walaupun sepupu dari Rasulullah, tapi juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Utsman bin Affan, itu juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Nabi cerita persoalan-persoalan keluarga misalnya? Kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang qari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas ketika diajarkan baca Quran,
sampai dengan saat ini beliau itu selalu dibicarakan orang pada orang-orang yang menggali memahami Al-Quran, Naghamul Quran, ilmu qiraat, selalu disebut nama Abdullah bin Mas'ud atau Abi Mas'ud. Artinya Mas'ud itu ayahnya. Abdullah bin Mas'ud seorang qari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sundukul aswad, kotak hitam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kotak hitam? Itu kotak yang tersimpan, seperti kalau pesawat jatuh itu dicari kotak hitam. Demikian juga Nabi menyampaikan hal-hal tertentu pada Abdullah bin Mas'ud, dan kadang-kadang Nabi sangat dekat dengan Abdullah bin Mas'ud ini karena suara Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya sangat bagus. Jadi Nabi kalau capek, lelah, kadang-kadang mendekati Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ikra ilayya ayah min ayatil Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasulullah berbaring langsung tertidur dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi bukan hanya menerima wahyu Al-Quran dari Allah, tapi juga sangat senang bila dibacakan oleh orang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau Bapak, Ibu dan semua jamaah pendengar ke Mekah, ke Madinah, coba lihat sikap orang Arab meskipun dia seorang ulama besar. Kalau kita baca Quran, dia duduk di dekat kita, dia tidak baca, cuma mendengar. Inilah kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteladani oleh ulama-ulama yang ada di kota Mekah dan ulama-ulama yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Mekah itu tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan di sanalah Nabi kita wafat, dan kuburannya ada di Madinah Al-Munawwarah, dua tempat yang suci yang Nabi kita pernah hidup dan pernah berdakwah untuk menegakkan kalimah Allah, li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji, untuk mengajak seluruh umat manusia meninggalkan hal-hal yang jahil menuju ke alam yang terang benderang. Itu usaha-usaha dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau kita benar-benar beriman, ada cobaan sedikit, ya bersabar, jangan sampai langsung marah. Misal begini, contoh ya, kita mau sholat, siapa tahu waktu ke masjid raya ini terjadi sedikit musibah, itu jangan kita anggap sebagai azab Allah. Bambi au tepeh ke berahilun ada kalau njak masjid penuh han tepeh lun. Jangan seperti itu. Kita semua bertongkat kepada Allah, berlindung kepada Allah. Di rumah pun bisa saja atap jatuh, kena juga. Dan ini jika Allah menghendaki, semua akan terjadi. Tapi jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا.